Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Dimanapun saudara-saudara berada, semoga selalu dilimpahkan, dikucurkan, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di video di channel YouTube Azlan Santara ini. Seperti pada video-video sebelumnya, kita akan kembali melakukan pengijazahan sekaligus suedaran tentang sebuah ilmu yang bernama ilmu Batara Katong, warisan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Namun alangkah baiknya sebelum kita melakukan proses pengijazahan ilmunya, kita ulas sedikit tentang mengapa ilmu ini dinamakan sebagai ilmu Batara Katong. Jadi pada suatu ketika, di saat Sunan Gunung Jati sedang dalam perjalanan untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti yang kita sudah tahu ya, siapa itu Sunan Gunung Jati, tidak perlu saya ceritakan kembali. Beliau melewati sebuah wilayah yang memang pada masa itu dikenal masyarakat setempat memiliki aura yang cukup kuat. Dan di tempat inilah beliau bertemu dengan seorang tokoh spiritual yang cukup misterius yang bernama Batara Katong. Dalam berbagai versi cerita, Batara Katong ini digambarkan sebagai sosok gaib, atau ada juga sebagian yang menyebutnya sebagai dewa pelindung yang memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Tapi ada satu yang diyakini, meskipun Batara Katong ini adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang diyakini sangat besar, tapi ia bukanlah sosok yang jahat. Sebaliknya, ia lebih sering dikenal dan dipercaya oleh masyarakat-masyarakat saat itu, hingga sebagian di saat ini ia adalah sesosok penjaga alam dan pelindung dunia spiritual. Kemudian singkat cerita, ketika Sunan Gunung Jati berhadapan dengan Batara Katong, Batara Katong menguji niat dan tekad dari Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Batara Katong ingin memastikan bahwa Sunan Gunung Jati bukan hanya sekedar seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan kepandaian, tetapi yang terpenting memiliki ketulusan hati dalam menjalankan misi dakwahnya. Kemudian Batara Katong pun memberikan berbagai tantangan, mulai dari ujian dari segi batin, ujian spiritual, ujian fisik, dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah Sunan Gunung Jati berhasil melalui berbagai ujian-ujian dan tantangan yang diberikan oleh Batara Katong, Sunan Gunung Jati pun diberikan sebuah ilmu yang dinamakan ilmu Batara Katong, yang sebenarnya memiliki filosofi makna. Dengan wasilah ilmu tersebut, maka Sunan Gunung Jati mampu menyebarkan dan mengajarkan atau menyisipkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup, di samping menyebarkan dakwah ajaran agama Islam pada masa itu. Jadi memang Batara Katong ini ingin selain Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam, dia juga ingin Sunan Gunung Jati menyebarkan nilai-nilai atau makna-makna kehidupan seperti kesabaran, ketekunan, kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Oke, jadi itu tadi sedikit kisah ya. Kenapa ilmu ini dinamakan ilmu Batara Katong? Karena memang ilmu ini diwariskan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati turun-temurun ke anak cucu beliau, dan saya pun dapat ilmu ini dari salah seorang sesepuh yang bertempat di Cirebon, yang beliau pun menuturkan kepada saya mendapatkannya dari anak cucu Sunan Gunung Jati. Baik, sebelum kita mulai pengijazahan ilmunya,
saya tekankan kembali ya, tidak lupanya, bahwa bagi teman-teman yang meyakini dan mempercayai, silakan diamalkan. Dan bagi yang kurang percaya, maka anggap saja video ini sebagai hiburan atau tambahan informasi belaka. Semoga ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan ini. Karena memang ilmu ini memiliki tuah yang multifungsi, jadi bisa diarahkan kemana saja, namun memang condong untuk diarahkan sebagai wasilah, solusi, atau meminta petunjuk kepada Gusti Allah, seperti nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Bathara Kothong tadi kepada Sunan Gunung Jati. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke proses pengijazahannya. Oke, kita mulai sesi pengijazahan ilmu kali ini, yaitu ilmu yang bernama Bathara Kothong. Untuk doa atau mantranya berbunyi Bismillah. Sang pesuci rahmat, sang Bathara Kothong, sigra ono hyang dening Gusti. Sang pesuci rahmat, sang Bathara Kothong, sigra ono hyang dening Gusti. Sang pesuci rahmat, sang Bathara Kothong, sigra ono hyang dening Gusti. Untuk tata cara tirakat penyelarasan ilmunya seperti pada ilmu-ilmu sebelumnya yang sudah saya ijazahkan, cukup dibaca sebanyak 113 kali selama 3 malam. Setelah itu jika ingin digunakan cukup mudah, hanya doa kuncinya ini dibaca sebanyak 11 atau paling bagus itu 111 kali. Kemudian ditiupkan ke segelas air putih lalu diminum. Namun jika untuk hajat-hajat di saat kita sedang di luar rumah yang tidak memungkinkan untuk menyediakan air putih, maka cukup ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke wajah. Oke, sekian dulu ijazah kali ini. Semoga bisa membawa kebermanfaatan bagi saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.